Baik, tapi kalau dari kacamata Anda atau dari DPR sendiri melihat ya Pak terkait dengan penerapan tarif sebesar 19% yang mana akan diberlakukan besok begitu ya. Ini Anda melihat apakah angka 19% ini adalah angka yang sudah cukup ideal begitu Pak untuk Indonesia? Mengingat sebetulnya kalau kita berbicara negara yang memiliki artinya potensi juga begitu ya Pak ya, sama dengan Indonesia, Vietnam ekspornya juga sama begitu, memiliki kualitas dan juga kuantitas produk yang cukup baik ke Amerika Serikat. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan 19% ini? Kalau 19% menurut saya psikologis, Mbak. Karena yang terbaik di kawasan kita adalah Vietnam dan dia dapat 20% kalau nggak salah. Dia dan Filipina ya kalau nggak salah. Nah, kita ini kan berarti satu level di bawahnya. Gitu kan. Artinya siapapun yang mau investasi di Indonesia akan mendapat the best rate untuk Amerika. Malah kalau nggak salah saya tangkap dari tim perunding juga, kan tentu ada follow up setelah Pak Presiden bicara itu. Kita akan selalu berupaya untuk mendapat the right to match terhadap the best rate. Jadi kalau ada yang dapat nanti rate lebih bagus, kita insya Allah bisa punya right to match. Kemudian untuk sektor-sektor tertentu, kita juga sedang berunding untuk mendapat tarif yang lebih rendah lagi. Jadi masih akan dinegosiasikan lagi? Mungkin untuk sektoral ya. Tapi rasanya itu kan tanpa itu pun kita sudah menjadi yang terbaik di kawasan ASEAN. Jadi itu malah posisi kita lebih bagus dari sebelum adanya tarif kalau kita bicara relatif dibanding tetangga-tetangga kita. Nah, memang secara umum ini akan mengurangi, ada proyeksi akan mengurangi impor Amerika dari kawasan ASEAN karena memang ada tarif. Kalau kita lihat nih sosial media di Amerika juga sudah mulai itu ramai juga dampak daripada tarif itu. Kalau di sana lucu itu, mereka datang ke toko lihat harga-harga barang sebelum ada berlakunya tarif, terus dicoret harganya berubah gitu kan. Nah itu sekarang ramai di sosial media Amerika. Itu saya lagi agak pantau juga, saya pengen lihat dampak terhadap daya beli di Amerika seperti apa. Nah mudah-mudahan itu juga bisa memberi tekanan tersendiri di sana untuk meninjau ulang. Tapi sementara, I think we got the best deal untuk di Indonesia ini kan, untuk kawasan ASEAN kita dapat the best deal. Saya pikir itu crowning achievement yang harus kita apresiasi. Dan kalau untuk orang mau investasi, tentunya mau cari tempat yang dapat the best rate gitu kan. Nah, tinggal kita ini kan tadi saya juga udah baca beberapa policy programs yang kita akan lakukan. Kita sudah pahamilah ada beberapa high cost economy yang harus kita rapihkan di sini. Ada beberapa tantangan terhadap perizinan, terhadap AMDAL yang banyak nyita waktu. Itu memang sedang ditangani, dicarikan jalan percepatannya. Karena itu kan yang dulu kita dengar kenapa sih orang-orang pada investasinya di negara-negara tetangga, ternyata isu-isunya seperti isu tanah, isu kalau kemarin bahkan ada untuk kerja diganggu ormas dan lain-lain, kan itu sudah satu persatu ditangani. Nah, mudah-mudahan ini tidak akan selesai. Supaya kita benar-benar bisa kompetitif, supaya angka 19% kita ini benar-benar kompetitif. Karena saya dapat juga laporan dari Indef bahwa kita dapat the best rate, bukan berarti kita the most kompetitif. Nah ini kita harus achieve untuk menjadi itu. Baik, mendapatkan angka yang the best lah boleh dikatakan begitu ya, the best rate 19% begitu, walaupun Anda tadi menyampaikan bahwa ini juga tidak menandakan bahwa kita sebetulnya kompetitif ya Pak ya. Kita berada di semester kedua Pak di tahun 2025. Sebetulnya dengan adanya penerapan tarif 19% ini, adakah hal-hal yang perlu dikhawatirkan? Kalau tadi Anda kan cukup optimistis ya Pak ya, bahwa kita harusnya cukup berbangga begitu ya, atau cukup senang dengan penerapan tarif 19%. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan tidak sih Pak? Artinya misalnya semula mungkin surplus, lalu juga nanti mungkin bisa saja defisit begitu Pak perdagangan kita terhadap Amerika Serikat. Saya ada beberapa data yang ya namanya kalau analis dan forecasting ini kan agak berbeda-beda ya. Ada yang memforecast tetap turun tapi turunnya nggak seberat yang dibayangkan sebelumnya. Bahkan ada yang memberi angka turunnya 0,03% daripada angka pertumbuhan yang sebelumnya mungkin 0,05 gitu. Target kita soalnya cukup jauh Pak, 8% gitu. Betul. Nah ini juga bahan debat yang cukup panjang. Kemarin kita baru selesai pembahasan KEM PPKF dan besok beberapa hari lagi kita akan bicara soal nota keuangan gitu kan. Debat untuk angka pertumbuhan pun cukup alot kemarin. Dan nggak usah jauh-jauh bicara tahun depan. Tahun ini aja kalau nggak salah di laporan semesteran kita, karena berbekal angka pertumbuhan yang 4,87 kemarin dan belum keluar angka yang sekarang ini,
sudah menaksir semester kedua 4,7 sampai 5. Padahal kita berharap angkanya lebih tinggi, Pak Prabowo apalagi berharap angkanya lebih tinggi gitu kan. Nah itu kan juga ada sekarang malah dengan kita dapat 5,12, kita average first semester jadi praktis 4,99 gitu kan. Artinya ini sudah momentum yang cukup untuk kita insya Allah bisa mengamankan pertumbuhan kita significantly di atas 5%. Kalau momentum ini bisa kita jaga. Kenapa? Karena di semester pertama ini banyak sekali program-program Pak Presiden, banyak juga pencairan anggaran yang belum optimal. Kalau kita lihat kayak program MBG, ini kan belum optimal penyerapannya ke lapangan. Terus koperasi merah putih baru saja diluncurkan gitu kan. Nah ini semua kan akan bergulir dalam bulan-bulan ke depan. Kita sebentar lagi juga mendapat itu sarjana-sarjana yang untuk mengurusin dapur-dapur program MBG. Mereka bisa kita sebar ke lapangan supaya dapur-dapur yang segera masuk online ini bisa melayani kebutuhan masyarakat. Dan itu adalah penyerapan anggaran yang cukup signifikan semua. Kita memang dihantui kalau kemarin waktu laporan semester penerimaan negara kan ada pengurangan sedikit. Salah satu faktor memang adalah di PPN yang tadinya mau dibebanin ke masyarakat menjadi 12%, oleh Presiden ditahan di 11% kecuali yang barang mewah, itu kan menyebabkan ada kekurangan penerimaan sekitar 70 triliun. Kemudian ada kita pembentukan Danantara, itu tadinya ada dividen yang harusnya masuk ke negara sekitar mendekati 90 triliun, itu nggak jadi tapi kita setorkan ke Danantara. Nah terus untuk ke depan, artinya kan kita juga berharap betul bahwa Danantara bisa menjadi motor penggerak perekonomian gitu kan. Nah hal-hal seperti ini di luar dengan program-program yang baru sekarang akan memasuk tahapan. Kalau kemarin masih merangkak, besok mudah-mudahan udah bisa berjalan mendekati akhir tahun, apalagi tahun depan insya Allah bisa lari. Rasanya banyak alasan buat kita bisa optimis dan saya rasa momentum bahwa kita dapat 5,12% di kuartal kedua ini harus menjadi momentum yang kita menggairahkan kita semua untuk bisa mendorong pertumbuhan ini bisa lebih laju lagi. Pesan kita dari fraksi nih, tolong ini kan kita lagi musim reses, pantau di dapil masing-masing. Kondisi masyarakat seperti apa, begitu juga dengan mitra-mitra kita, penyerapan anggarannya harus segera dikeluarkan, ini supaya kita menjaga pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan. Baik,